Nak, ayo misa minggu. Emang kalau nggak misa kenapa? Apa jawabannya? Iya, jadi pertanyaan. Kalau saya kan nggak ditanya, saya nggak punya anak. Iya betul. Enggak, lagian juga kan kalau Romo nggak mau misa ya udah umatnya juga nggak misa kan. Iya, terus saya ngambek. Romonya Mau enggak. misa ya kan, kalau dulu misalnya oke lah, orang yang mohon maaf ya misalnya ranking 40 minder sama yang ranking 1. Iya. Karena waktu itu value-nya adalah kamu di sekolah harus Ranking nilainya bagus. satu. Nah kita yang 40 nih. Terus. Iya. Sony 39 saya 40. Di sekolah ada ranking. Ganteng. Dulu zaman kita SMP, cowok-cowok keren itu adalah Anak basket atau anak band? Anak basket. Ya. Ya. Saya anak band. Gue banget tuh. Anak band dikit lah. Anak band Mulai dikit. SMA itu kan yang bawa motor, bawa mobil, Yang bawa bro. ini. Saya tidak. Udah mah nges goreng, kere dehnya. Naik sepeda roda 1 gimana sih rasanya Mas saat itu? Sambil gini-gini tuh ya. Ini persiapan lagu yang paling ribet. Karena nggak relate. Habis 27 menit. Kalau pilihan lagunya Kus plus Deloitte Soul the Mercy sih kita udah nggak pakai latihan ya. Betul. Berhubung Cinta yang tulus. Tapi ini berhubung lagunya lagu Gen Z. ya. Harap jangan bosan ya Bapak Ibu, kita sering kali nyebut Gen Z. Tapi memang ini lagu Gen Z banget nih. Buktinya apa? Bapak Ibu gak hafal-hafal lagunya. Sama kita juga gak hafal-hafal. Makanya kita baca. Here we go. Sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan, air mata sia-sia. Bila ada, Kalau ada pilihan nyawa, mau samamu saja. Semuanya ini dada, isinya kamu semua. Alamak inikah jatuh cinta. Ya cuma bisa segitu kan. Ya udah. Tahu dong kenapa kita cuma bisa segitu? FYI tadi latihannya kita 20 menit ya. 27 menit. Barusan cuman nggak semenit-menit aja. Enggak semenit-semenit acan, Barijeng berubah dari yang latihan terakhir. Dan butut sekali. Ya nggak apa-apa lah ya. Pembelaan kita bukan lagu generasi kita, bro. Betul, tapi enggak juga sih. Maksudnya kalau pembelaan gua sih, kalau Bapak Ibu umat pengen yang enak dengerin Spotify aja. Ya, yang asli aja ya, jangan yang barusan. Iya kan? Ada kepentingan apa nih? Ini kabelnya tengeng, Pak. Keinjak. Nggak bisa nolak. Keinjak. Nggak bisa nolak. Itu kesalahan sendiri. Coba. Oh nyangkut. Udah bisa? Udah, aman. Coba tengok kiri. Oh iya. Tadi tengeng ini. Oh tengok ya. Atau kursinya mau dipendekin. Ada Pastor Alo. Yeay. Hari ini kita berwarna sekali nih. Saya tidak. Ah, kamu berwarna. Oh, ada kuningnya. Ini kan putih tua. Ada Nodi Radian Sony Bastian dan ada Pastor Alo. Iya. Lama lu nggak ketemu Mo? Iya sibuk, meeting terus. Nggak wajib ketemu juga sih. Iya sih memang ya, mau gimana lagi ya. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu umat bingung, ini masih ada yang nyangka Romo Alo itu masih di Lembang, masih di Paroki Santa Maria Fatima. Ah itu perasaan adik saya. Aja makanya banyak yang belum tahu ternyata Romo Alo ini sudah pindah ke Paroki Salib Suci Kamuning. Kamuning lebih dekat dengan Prima Rasa. Betul, dan juga Stadion Sidolik. Sidoli. Sama Prima Raga ada. Oh, itu bukan olahraga dong. Depannya. Iya. Fitness. Deket Taman Kamera, suka Kamera. foto-foto jadinya ya. Beli mie ayam. Beli Mie ayam. mie ayam Sama berubah sekarang biru. makin dekat sama sate anggrek. Sate anggrek. Kopi Moyan juga ya Mo ya? Makjai. Mak Makjai. gaul banget nih. Iya Mo. benar.
parah. Terus Gengsi banget nih. dekat sama kabin. Singkatan apa itu ya? Makmur Anjay ya? Bukan, Makmur Jaya. Jaya. Material ya. Beda. Punya mat saya itu. Oh iya. Nanti sponsor lah sih. Amin. Iya. Kayaknya ngikutin banget ya. Genzi banget nih mau sekarang pergaulan. Iya. Anjing. Anjay. Remnya makam ya. Tapi yang namanya pastor paroki harus gaul dong, siapapun Betul. umatnya. Walaupun juga kayaknya nggak tahu nih di parokinya Romo sekarang lebih banyak Gen Z atau yang Atau OMK-nya bagaimana? OMK OMK-nya banyak nggak sih? banyak atau gimana? Atau banyakan mana Di Palembang tempat dulu? saya OMK-nya banyak. Banyak. OMK waktu zaman dulu. Oh, kemuning ya, kemuning. Iya Oh, makanya iya. biasanya gini, Kamuning itu biasanya terkenal dengan umat-umatnya yang lebih apa namanya? Elder ya. Elder. Tapi ternyata kita pengen tahu juga nih kalau sekarang Gen Z-nya banyak nggak nih di Kamuning? Mau Banyak. banyak? Setelah Cuman mau yang di sana. senior jauh lebih banyak gitu. Oh, iya. Berarti itu kategori udah bukan anak, cucu ya? Cucunya umat yang senior. Kategorinya cucu jadi atau cicit bahkan. diantarnya sama oma sama opa, Sama oma opanya. gitu ya. Oh. Tapi kalau gini loh, kenapa kita ngundang Romo Aloy ke sini? Karena kalau kita lihat story-nya Romo Aloy yang belum follow IG-nya, coba follow dulu deh. Sering banget foto sama OMK. Betul. Ya kan, baik itu Miss Dinar, lalu juga banyak OMK yang sudah dewasa sekarang, ya kan? Iya, karena yang oma opanya nggak bikin story terus nge-tag saya. Oh, iya. Jadi nggak saya repost. Bikin mau di Friendster. Mereka ada. Friendster mau bikin lagi. Friendster. Testi dong di wall aku. Jadi kayaknya Romo Aloy dari semenjak di Dayakolot, lalu pindah ke Lembang, Iya. lalu sekarang di sini juga kayaknya hubungan sama anak muda baik-baik aja nih. Kayak waktu kita acara kemarin yang kita bertiga hadir, kan banyak OMK mau foto sama. Wah, Iya. kan gue pengen nanya, kalau Aisyah mau Aloy teh punya jabatan apa sih kok banyak kedekatan dengan OMK ya? Sama siswa-siswa Betul. dari Santa Maria, dari mana Karena segala saya macam sering banyak. pinjam duit sama orang tua. Lah kok gitu? Lah kok gitu? Ngapain mau depo? Makanya baiknya nyalain saya. Maksudnya depo bangunan. Iya, maksudnya. bukan DPO. Iya. Minta foto supaya dikirimin ke orang tuanya. Nih, Oh. orangnya Masih nggak ada, kabur. Tapi kan ya itu namanya orang kan gimana harismanya. Kalau kayak saya sama Sony kayaknya sama anak muda jauh banget ya. Iya. Jarang ada om-om minta foto gitu, nggak ada. Adanya om-om minta pulsa. Nah makanya sekarang kita mau ngomongin nih. Jadi tentang generasi nih. Mungkin Bapak Ibu Bat pernah mengikuti beberapa obrolan kita tema generasi sudah lumayan sering ya, Mat, Udah ya, cukup sebenarnya ya. sering. Nah tapi kita mau lebih Spesifik. memperdalam spesifik ke satu bahasan. Nah. Gitu. Jadi kita ngomongin selalu kita bilang di awal bahwa kita tidak mengatakan generasi mana yang lebih baik. Semua generasi baik pada eranya masing-masing. Betul. Tapi sayangnya kita sedang ada di masa di mana judgmental itu timbul akibat sesuatu yang kita lihat alami secara langsung. Iya. Sekarang kan kalau kita ngomongin teori segitiga, oh jangan disangkutin dengan teori yang lain ya, segitiganya ya. Wah, jangan-jangan segitiga kamu- Bermuda maksudnya. Jangan-jangan itu tengahnya ada mata kan? Mulut. Enggak pasti mata. Saya juga mau bikin segitiga Nggak sama kaki. usah. segitiga Sama kaki. Kan kalau kita lihat segitiganya ya, generasi boomers itu paling atas karena jumlahnya lebih sedikit. Iya. Nah yang bawah nih Gen Z dan Alpha sekarang sedang banyak-banyaknya. Makanya nggak heran kalau ini tersorot karena jumlahnya paling banyak. Betul. Akibatnya beberapa hal perilaku perangai Ada isu-isu. yang atas-atas isu-isu itu jadi terlihat dan terbahas. Nah kita mau ngebahas tentang tema yang lumayan mendalam Mo, Betul. temanya Mo. Saya masih menduga ini kita mau ngomongin apa ini. Ya. Dari tadi belum dikasih tahu loh. Temanya apa ini? Tahu nggak kenapa hari ini Sony bridgingnya panjang? Karena bingung mau masuknya Iya, gimana. betul. Jadi kita ngebahas tentang tema utamanya Am I worth it? Nah, MI Word. intinya gini mau kalau itu mah judul lah ya, gitu. Ini mah gini aja contoh fenomena anak zaman sekarang, gitu. Contoh si Shirley kalau di Komsos mah ya, sebut aja namanya Shirley, Nama samaran. nama samaran. Itu nama bener loh, bukan samaran. bener ya? Kalau Saya kalau kira samaran palsu. SHRELY. Apa bedanya Pak? Inisial aja Iya, gitu. dia kan Gen Z ya kan, Gen dia kan Z. Gen Z, Handy Gen Z. Sorry, Gen Z itu berarti sekarang kuliah umur-umur kuliah. Ya umur-umur kuliah. Atau first jobber. Ya for jobber, kuliah, enggak sih udah ada yang udah ada yang settle juga ada, Oh, ada, gitu ada ada. Gen Z. Tapi intinya gini, ada beberapa dari mereka yang memang mungkin sulit tuh kan di Gen Z WA. Diomongin dia. Banyak perilaku ataupun juga perangai yang memang menunjukkan bahwa kadang mereka tuh kenapa ya nggak pede mau, kayak nggak percaya diri loh. Kenapa gitu. mereka tidak perusahaan dagang? Pede. Iya. Ke Pastor Hendra sih harusnya lah.
persekutuan doa. Oh, iya benar. Iya. PD ini banyak ternyata singkatannya ya. Kalau RD baru ke dirimu ya. Iya. Karena RD kan. Apa tuh? Raden. Jadi banyak yang Iya. curcol sama saya Mas Oni, katanya, oh ini kok Gen Z sekarang kayak nggak pede. Not ajarin dong public speaking. Ini anak saya kayaknya kurang pede. Bla 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 bla. Padahal mungkin juga punya keahlian yang menurut kita aja nggak bisa gitu ya San ya. Betul. Ini anak bisa loh Atau sebenarnya. bahkan punya orang tua yang generasinya terlalu pede. Ya kan? Orang tuanya kan angkatan kita ya. Iya, Pede iya, banget iya. ya orang Anaknya gitu. minder. Anaknya minder. Anaknya Punya minder. orang tua kayak gitu. Banyak kepedean. Nah, kita ngomongin soal goalsnya sebenarnya kita mau mengingatkan teman-teman kita, adik-adik kita yang ada di generasi ini supaya ayo kamu harus jangan minder, karena judul Am I Worth It ini ternyata punya dampak yang bisa sangat tidak baik loh. Aku layak nggak? Nah itu kan ngeri juga gitu. Iya betul. Nah tapi Romo sendiri secara general ngelihat nggak sih fenomena ini ada di kalangan generasi ini dan khususnya umat Katolik di Zimbabwe? Baru mau nembalin. Saya mau nganggarin dulu ya untuk apa studi banding ya. Iya, oke. Bikin proposal dulu ke Iya, nggak Kuskupan. usah. Enggak perlu. Nggak usah. Supaya Di bisa di Indonesia Zimbabwe. aja. Oh, enggak usah. Nggak usah di Bandung aja. Gimana mau? Kayak koleksi jadinya ya. Kalau yang tadi Sony omongin, saya masih mikir dulu. Tapi yang kelihatan itu sejauh saya Memandang. mendengar, Ya, dan ada di lingkungannya. ada mungkin kesulitan menentukan standar sepeda. Bukan dong. Itu yang gini. Gampang itu mah. Iya, Nggak usah diituin. biasa kalau vario lebih berat. Pak. Standar kebanggaan, standar bersyukur. Kalau saya rohani ya, Oke. itu maksudnya saya sudah punya ini, tapi ketika melihat yang lain punya lebih, kok saya jadi minder. Sama generasi kita juga gitu. Kan belum selesai ini. Oh, iya. Selesai. Oke. Dengan zaman yang berbeda. Bisa aja. Lebih aman kan? Padahal intinya sama. Sama. Cuma beda zaman. Oke. Intinya envy ya. Terus Bang? Berarti kan kalau soal standar itu kan nanti bisa nyambungnya ke value, Iya betul. nilai. Iya. Nah, kalau mungkin generasi kita sejaman kita ya. Sejaman. Sejaman ya. Kita Sama Om dulu, Steph yang beda zaman. Oh iya, sama Shirley ini. Iya, Shirley ini. Oh, 3 generasi dong kita. Oh, parah. Keren di Komsasnya keren. Kalau dulu kan nilai yang ditanamkan ke kita kan lebih sifatnya doktrinal. Ini sejauh Oke, saya satu arah mengalami ya? sebagai anak kecil ya, Iya. sampai remaja itu kan nilainya doktrinal searah. Betul. Dari orang tua, guru atau tokoh agama, Ya. kita terima aja. Betul, satu Iya. arah. Iya, satu arah. Nah, kalau sekarang sih saya mengalaminya mereka belum tentu bisa dengan pola yang sama. Oke. Kalau relate dengan mereka, baru mereka bisa lebih menerima. Kalau tidak relate, contoh ya, nah, ayo misa minggu. Emang kalau nggak misa kenapa? Apa jawabannya? Iya, jadi pertanyaan. Kalau saya kan nggak ditanya, saya nggak punya anak. Iya betul. Enggak, lagian juga kan kalau Romo nggak mau misa, ya udah umatnya juga nggak misa kan. Iya, kalau saya ngambek, Romonya mau enggak. misa apa? Orang Romonya nggak mau misa. Kanak-kanakan. Mau grown up dong. Iya, enak misa nak, nggak mau mah. Kamu gimana sih, kan kamu romonya? Ini dialog terjadi di mana sih, Pak? Kalau boleh tahu, di rumah siapa sih? Kan kamu romonya. Jadi Jose. ibu pasuan itu ibunya sendiri. Oh iya, tapi benar pertanyaan itu mungkin sekarang jadi. Soal apa, internalisasi nilai kali ya. Iya. Berangkat dari situ. Sorry mau potong dikit. Berarti sama juga kemungkinan karena dulu sifat angkatan kita doktrin satu arah, kita tidak punya kesempatan mempertanyakan doktrin itu. Bisa jadi Nah, tidak ada sekarang ruang dengan- ya, tidak ada ruang. Dan Dengan- apa, resource kita sangat terbatas. Betul. Satu, nggak ada ruang. Untuk Yang kedua, konfirmasi untuk ini kan nggak ada minim. keberanian kami. Iya, Bisa jadi. lagi mana udah pegang sapu. Iya betul. Sabuk. Betul. Adik-adik ini bukan wujud sadis ya, tapi buat kami it works. Saat works. itu works. Jadi dulu kan betul. banyak benda Iya. yang punya dua fungsi kan ya. Iya. Iya. Siapa bilang sapu lidi hanya untuk bersihin kasur? Enggak. Betul. Siapa bilang gebukan rotan cuma buat gebukin rotan. Enggak. Oh iya, Oke. banyak faktornya, keberanian juga, akses yang terbatas Ya, gitu. dulu tuh kami hidup dan dengan- iklimnya juga ya, iklimnya di mana-mana begitu soalnya.
Iya. Kayak iya. semacam iklimnya begitu. Jadi, zaman itu. Itu hal yang normal. Artinya justru yang tidak seperti itu saat itu malah Abnormal. aneh, abnormal. Betul. Nah, Indomie tuh. Pakai B, Pak, pakai B. Iya, abnormal. Ngomong-ngomong Indomie, Son. Dulu zaman kita, Ya. kita tuh baru tahu sekarang bahwa Indomie telurnya 2 tuh boleh. Emang situ pakai telur? Lah, pada boleh makan Indomie. Oh, Romo berarti masih satu Indomie dibagi-bagi. Saya sebenarnya bukan boleh tidak kan. Tingkat ekonominya aja. Iya, betul. iya, betul. Sama kayak nugget. Kok Nugget. gorengnya satu-satu? Ya Iya. iyalah buat besok. Oh, ekonominya. Bukan boleh tidak. Lah ya begitu tuh satu perbedaan Iya, iya. kali ya menurut Iya, saya iya. ya. Betul, betul, Dan betul. sekarang ketika mereka tidak ada sesuatu nilai yang dia pegang, dan dulu kita lebih mudah untuk Iya, iya. memegang nilai itu, sekarang lebih sulit menurut saya. Oke. Karena ada orang tua, ada guru, ada TikTok, mana yang mau dipegang? Media sosial ya. Media ini. sosial dan Aksesnya sebagainya, terlalu- aksesnya terlalu terlalu banyak. banyak. Mana yang dipegang, ya udah yang relate buat dia aja. Kalau itu punya otoritas dalam nilai, tapi kalau tidak relate menurut saya mereka juga akan sulit menerima. Tapi kalau tidak punya otoritas, contohnya media sosial, menurut saya tidak punya otoritas kuat itu sebagai sumber kebenaran. Ya. Tapi kalau relate, mereka akan pegang teguh itu. Ya. Seperti Sepakat. penataan P4 dulu ya. Aduh. Sama GBHN Bang. Tapi benar, Son, zaman sekarang kan kita nggak ada P4. Ya. Tapi kalau anak-anak mau cek P4 itu apa, sebenarnya gampang, tinggal buka Google tuh juga ada informasinya. Kalau zaman dulu kan kita mau nggak mau ada penataan ya. Tapi harus bedanya wajib. saat kita dulu diterapkan, Ya. disampaikan, kita ikut di dalamnya, Ya. kemudian diterapkan. Kalau sekarang mungkin itu karena tidak ada, mereka hanya satu arah mencari tahu, Ya. baca, berhenti. Berarti kebalik dong. Dulu kita satu arah dari atas ke bawah, sekarang dari bawah satu arah Mencari tahu, mencari iya, tahu betul. di media sosial tadi. Kaditu kadio. Kau kan itu kan Kemana-kemana. dia. Wah, liar ya mau ya. Kita tidak terkawal aja. Iya, 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 Saya iya. mungkin nyebutnya tidak terkawal, sehingga lalu yang menjadi ukuran nilai bagi mereka bisa jadi variasinya banyak sekali. Yang ngeri itu kan adalah saat assuming ini jadi satu konsep ya, karena gue nyari yang relate sama gue akan gue jadiin nilai buat gue at least. Ya. Sedangkan kita saat itu ditanamkan nilainya, lo nggak begini gini. Suka nggak suka ya, Son? Suka nggak suka. Iya. Walaupun ya sekali lagi ya kita nggak mau judgmental ya. Takutnya adik-adik berpikir ya itu kan angkatan lu, ya memang. Tapi boleh diadu lah beberapa hal. Gitu. Tapi ini kan emang ini Iya. secara umum tendensi ya, Ya tidak semua betul, begitu. tendensi. Artinya mungkin dulu kita memberontak, Tapi nggak tapi punya- ternyata iya. dalam proses hidup kita mencari apa sih yang dulu dianggap benar itu, oh ternyata betul gitu. Kalau sekarang kan nggak begitu. Iya, iya. Rutenya berbeda. Rute pencarian nilainya berbeda. Nah, kalau nilainya sudah berbeda, maka nanti yang tadi saya bilang standar orang bernilai, Iya. standar orang berkualitas itu bisa jadi akan berbeda. Oh, sepakat. Ya kan, kalau dulu misalnya oke lah orang yang mohon maaf ya misalnya ranking 40 minder sama yang ranking 1. Iya. Karena waktu itu value-nya adalah kamu di sekolah harus Ranking nilainya satu. bagus. Nah, kita yang 40 nih. Terus. Iya. Kita Sony ikut. 39, saya 40. Di sekolah ada ranking. Mau sekolah di mana sih ya? Kan dulu kan disamakan, Diakui, diakui, terdaftar. terdaftar. Kalau Kalau kami- saya terdengar. Kayaknya ada sekolah deh. Sekolah di mana? Ada tuh. Kayaknya ada deh. Kayaknya ada. Kan TK saya udah bubar. Berarti sekolah kaya tuh ya. Nah ya makanya sekarang ketika ukurannya menjadi berbeda, mungkin bagi orang yang satu dia merasa ini bukan kelebihan saya, Iya. tapi buat orang lain, wah hebat tuh dia bisa begitu. Nah sehingga yang ini nggak bangga, yang ini iri itu. Iya, Nah, lebih iya. lebih parah jadinya kan. Iya. Yang si A punya sesuatu buat dia tidak membanggakan, tapi buat si B, si A itu hebat dengan Iya, dia iya, bisa iya, begitu. Nah, nilainya jadi berbeda sekali. Betul. Iya. Kalau ketukar malah lebih baik. Kalau ketukar ya. Masalahnya tidak. Ini zaman yang ngomong zaman dulu nih ya. Ngomong zaman dulu, kalau ngomongin ranking, kayaknya kalau gue udah keburu nyerah, Son. Iya, Itu iya, dia ke iya. satu, ya udah silakan. Iya, Gue iya, di sini aja. Tapi kita tahu batas juga, maksudnya dalam artian yang jadi kewajiban mana. Kalau namanya sekolah kan mesti naik, ya udah Iya, minimal iya, iya. diusahain. Soalnya mau nulis ranking juga nggak muat digitnya. Digitnya nggak muat. 1.900. Tapi kalau Nah ini contoh ya. Nah. Mengapa ranking itu sekarang saya kritik? Saya beberapa kali diundang misal di sekolah. Terus saya ngomong kritik. gelitik dong itu. tumben telat. Kenapa Mu? Agak sensitif kulit saya. Rambutnya kritik. Iya dan Saya dua tuh materi. Ambil dulu dong. Apa tuh?
Kritik. Kritik. Masa nggak ada bahan? Kita udah ngeluarin loh. Masa Ayo dong. Kan mau kritik tampil beda. tuh Ben ngalah nih. Kenapa? Apa yang dikritik? Hah? Kayaknya hujan ya. Rintik. Harus kalau Terpaksa. kenapa dikritik mau ranking? Kritik apa? Masih lanjut. Dua not. Beberapa sekolah udah nggak pakai. Iya. Karena buat saya gini, ranking itu istilah saya sesat Waduh. dan menyesatkan. Oke, dalam konteks gimana nih Mo? Ranking itu kan tidak mengukur prestasi anak, Iya. Ya. tapi ranking itu adalah mengidentifikasi anak sekelas dengan siapa. Oh iya. Oh, Iya, iya, berarti iya, iya. ada diskriminatifnya dong kalau Nah, gitu. misalnya Sony dasarnya pinter, masuk di kelas yang lebih pinter, ya ranking terakhir. Oh Iya, iya. iya, betul. Tapi kalau Sony bodoh, misalnya ya istilahnya, Oh memang nggak usah di. lu udah diperhalus loh. Apa Kalau adanya misalkan aja. Sony bodoh, Apa adanya aja. Apa adanya aja. Misalnya Sony bodoh, sekelas dengan yang lebih bodoh, ranking 1. oh Oh iya iya. benar. Jadi kan bukan mengukur kualitas Sony, Betul saya pernah di tapi posisi itu, Mo. mengurutkan Sony di kelas itu urutan keberapa dibanding teman-temannya. Iya kan? Not a good thing berarti itu hal seperti Buat itu. saya. Iya, karena Iya sih. DO gimana? Ngomongin saya tadi. DO. Gak apa-apa daripada on. Nah, makanya kalau misalnya orang tua ingin anaknya dapat ranking di sekolah atau Iya. anak itu sendiri ingin dapat ranking, saya pernah mengusulkan jangan disuruh belajar, jangan ditambahin dengan les kursus macam-macam. Solusinya gampang. Apa itu? Pindah sekolah Iya. Karena ke sekolah yang terdengar tadi statusnya itu. Iya, lebih ringan buat dia. Pindahlah ke sekolah di mana tingkat intelektual oh siswa di situ lebih rendah dibanding anaknya. Pasti supaya ranking dapat 1. posisi 1. Iya kan? Sepintar anaknya, sepintar apapun anaknya, kalau sekolah di tempat yang siswa-siswinya memang pintar-pintar, ya susah dapat ranking. Pantesan gua dulu dua terbawah, tapi kalau nggak pernah pindah sekolah sih gitu. Iya, lu hanya salah sekolah no. Oh, tapi dua terbawahnya Aloysius coy. Wah, Aloysius Wahyu Endros. Ini dong kan? Ini dong. Nah makanya dari situ aja, mungkin kalau kita dulu agak berbeda, kita nggak dapat ranking tetap pede. Oh iya. Lebih ke norak sih ya kita saat itu ya. Justru yang dapat ranking itu kayak kita kucilkan dulu. Iya lagi. Lihat kita sekarang duduk di satu meja. Iya betul. Iya kan? Kamu yang ranking mana? Justru dulu kan kok kasta tertinggi adalah siswa yang Ranking. kemejanya dikeluarkan Oh, setengah, iya. Sorry. Paling ya gaul. kan, rambutnya acak-acakan, ini kancingnya amburadul. Iya, iya, benar ya. sih. Tapi kalau yang kancingnya sampai begini, Betul. baju dimasukin, bawa buku, Iya, cemen, iya. gitu kan ya. Lihat kita sekarang. Lihat kita sekarang. Cuman dia yang kancingnya disatuin. Saya bertahan. Ayo asik. Nah, kalau sekarang ketika misalnya buat si anak itu ternyata value-nya adalah mendapatkan penghargaan, ketika pakai sistem ranking, maka dia akan merasa saya emang nggak akan jadi apa-apa. Iya, iya. Saya nggak akan dapat ranking, pasti dia terus yang dapat ranking. Iya. Maka yang nggak dapat ranking akan berpikir saya bodoh. Sementara yang selalu dapat ranking, dia akan selalu berpikir saya paling hebat, saya paling baik. Iya. Itu kan bahaya. Ketika yang terbiasa ranking 1 lalu dia menemui cakrawala yang lebih luas, menemukan banyak orang yang ternyata lebih baik dari dia, bisa jadi dia akan down. Iya. Walah, Karena ternyata saya banyak bukan yang the best. Iya, Selama ini iya, saya the iya. best kok, ada yang lebih. Iya, Nah, iya, sementara yang tadi yang nggak pernah dapat juara, dapat ranking, di otaknya juga akan mikir saya nggak akan jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa. Atau sebaliknya nating tulus aja. Iya, kalau kita bisa ya. Iya. Kita Sekarang bisa bisa kebalik apalagi kita. ditambah lagi. Sekarang fenomenanya kan juga semakin banyak isu mental health. Iya betul. Semakin mudah ya. Kayaknya semakin mudah dan semakin Iya. masif orang anak muda juga depresi misalnya. Karena sekarang ruang untuk self diagnose itu jadi ada. Ya. Kita tuh kayak bisa Banyak menilai aja aplikasi, diri sendiri. ya. Betul. Terus mau. Kok tadi? diem? Iya si Yang kritik tadi. Iya, jauh banget. Mundurnya jauh. Nah, Iya, makanya anak zaman sekarang tadi. self reward ya. Self rewardnya sekarang semakin perumahan ya. Komplek mas. Ya, semakin kompleks itu maksudnya. Aduh, harus ekstra mikirnya. Ya Atau semakin gini. klaster. Mungkin dulu kayaknya lebih simpel ya.
Udah nak, nggak apa-apa. Kamu nggak dapat ranking di sekolah nggak apa-apa. Yang penting kamu jago bola. Udah nak, kamu matematika jelek, tapi kamu bisa musik. Kayaknya lebih simpel aja dulu gitu ya, menemukan self reward gitu. Tapi nggak sekarang kayak malah kebalik mau. Sekarang malah gitu ya. Nggak dipaksakan kok anaknya harus ranking. Dia senangnya gambar, orang tua akan pushnya ke gambar. Zaman sekarang loh. Tapi nggak tahu. Ya, ya ada perubahan. Karena ini makanya tendensi. Ya kalau dulu kan wajib ya. Kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi arsitek, nurusin usaha bapak, makanya ada cek toko sebelah. Iya betul, kok Ernest itu. Harus banget kita bahas nih, kok Ernest. Bukan soal itu ya, lebih ke tadi kompleksitas. Iya. Misalnya, ini saya cerita aja lah ya, di suatu universitas lah, sebutlah begitu ya. Tempat Anda kan, Bukan, tapi disamarkan. bukan zaman sekarang. Iya, zaman sekarang Saya juga kan masih. dari zaman dulu udah DO. Ya di sebuah Jadi nggak universitas. ngikutin lagi. Tapi kan Nggak universitas ngikutin lagi. beliau zaman dulu sama sekarang masih ada. Masih ada. Oh, masih ada. Dua-duanya masih ada. Dua lagi. Lu kan DO-nya 2. Sombong lagi. Ini kayak gini. Gagal malah bangga. Iya. Terus Bu. Ada mahasiswa bundir ya. Melakukan usaha bundir. Oke. Kristiani karena dia pegang salib. Oh. Tangan kirinya pegang salib, tangan kanannya pegang semacam kabel atau apa gitu atau tali untuk melilit lehernya. Mau ini kisah nyata? Mau? Kisah nyata. Oh, oke. Saya diceritakan oleh teman saya yang Oke. jadi Yang melilitkan. pejabat di situ. Oh, Jangan dong. Yang membantu saya yang membantu melilitkan. Serem amat. Bukan bundir dong, itu kerjasama. Iya. Terus? Lalu dililitkan ke lehernya. Putus asanya mungkin soal akademis. Oke. Ditariklah dengan tangan kanan sambil dia megang salib. Tarik, oksigen Iya. nggak lancar kan? Lemes lah. Karena lemes, pegangannya lepas, Ya. tidak jadi mati. Oh iya. Gagal bunuh dirinya. Heeh. Itu ya kata teman saya kurang latihan. Enggak usah latihan juga sih. Enggak ada gladi resiknya mau. Fisiknya. Ternyata yang kayak gini menurut teman saya itu ya nggak sedikit buat dia yang di kampus ya, dia yang banyak ternyata. akademis dia pejabat di kampus, menurut dia cerita dia tidak sedikit dan kayak nanggung itu loh jadinya. Nanggung tadi melakukan usaha menyakiti diri tapi lalu setengah-setengah, jadi memang nggak meninggal. Terus? Hanya sensasi atau gimana? Nah itu dia, semakin kompleks aja dulu. Kalau dulu kan kasus-kasus dulu lompat langsung grup, Oh, itu gitu ya. kesana maksudnya. Ya, Dan semakin banyak dan semakin paham. muda usia-usia yang melakukan itu. Yang rentan gitu ya. Artinya kan ini ada sesuatu dari diri mereka yang muda-muda ini, berarti usia kuliah kan? Kuliah betul, 18. Gen Z tadi gitu ya. Iya. Yang tidak terakomodasi, entah self rewardnya, entah rasa syukurnya, Atau entah tadi pengakuan sekitar ya. entah pengakuan dirinya, Atau apresiasi, macam-macam. atau kasus klasik kita broken home, tidak ada kehadiran Betul. sosok orang tua Ya. yang Dan itu mah dari ini zaman juga, kita. ini juga ada. Saya pernah ngasih sesi di mana ya, parkir mana ya. Beberapa mengatakan saya memilih tidak mau menikah, Oke. bukan karena mau jadi imam biarawan biarawati, karena takut melihat contoh yang ada. Oh, paling terdekat adalah orang tuanya. Orang tuanya, om tantenya. Gitu. Nah saya sih menanggapinya begini ya. Kamu pernah tahu ada kecelakaan kendaraan bermotor atau tidak? Pasti pernah dong ya. Terus kamu kesini naik apa? Naik motor. Kok masih berani? Masih kamu jalanin? Masih jalan? Iya. Kan kamu melihat banyak kecelakaan itu. Ya, kamu melihat contoh yang nggak benar kan Iya. ya? Kenapa untuk Banyak yang ini juga kamu yang berhasil gitu. Iya. Ini ada risetnya loh, Mo. Ini kita lihat dari www.gimanakristo.com ya. Ada mau nyimak loh ini tadi. Ini benar-benar. Ini ada data kaitannya dengan itu, Mo. Ternyata sekitar 51% anak muda usia 18 sampai 29 tahun berstatus lajang atau jomblo. Nah, ternyata alasan kenapa mereka memilih lajang bukan hanya karena nggak mau komitmen, tapi ada juga mungkin alasan lain, contoh yang mereka lihat. Tapi 38% mereka merasa belum siap secara finansial atau emosional. Nah, yang lebih ngeri lagi, ada juga yang merasa dirinya tidak cukup menarik atau tidak berharga untuk bisa untuk menjalin sebuah hubungan. At least ada irisan ke tema kita hari ini. Iya, yang ngeri juga ya. Saya tuh dulu waktu SMA. Oh, udah lama banget tuh berarti, Mo ya. 1876 ya. Waktu saya masih ngurusin ini persiapan Sumpah Pemuda kalau nggak salah.
Oh, sama Yong Java ya, Yong Java. Sumpah Tahu pemuda. nggak yang Java masih ada sekarang, tapi iya. ngurusinnya knalpot racing. Beda. Yong Jaya. Yong Jaya. Aduh. Waktu SMA kenapa Itu tuh? lagi panitia itu kan. Disambungin lagi. Saya punya pacar yang kedua. Pacar yang kedua, pertama SMP. Oh, Ini kedua kali pacaran. kira udah ada satu lagi. Parah sih, parah. Pacaran yang kedua. Tapi buat dia, saya itu pacar dia yang ke-7. Buset. Koleksi ya? Koleksi dia. Nah, lalu setelah putus kami tetap baik-baik ya. Hubungan kami baik-baik aja. Sama suaminya yang nggak baik. Kaget semua. Saya sama dia baik, saya sama suaminya enggak. Dulu itu 2 jam lalu. Sekarang belum update lagi. Nah, lalu dia kasih buku harian. Ternyata saya baru tahu ketika jadian dengan saya, nerima saya nembak gitu kan dia. 6 pacar dia sebelumnya itu kriterianya sama semua. Oke. Dia pengen cari cowok yang begini. Dan itu semua tidak ada pada diri saya. Oh, Artinya paradoks. Ada sesuatu dalam diri saya yang bisa melampaui tuntutan Oke. kriteria I gitu. see. Berapa jago koprol waktu itu ya? Salto gitu. Iya. Tiger Roll. Dan itu yang kelebihan. Itu melampaui. Bukan finansial, bukan fisik, cuma Dia jago jago bareng. Iya. Kok bisa? Gitu. Oh iya, maknanya apa? Bahwa ternyata Ada sesuatu dalam diri kita masing-masing yang bisa melampaui kriteria umum untuk menjadi berkualitas. I see, benar-benar. Mungkin untuk kalangan umum, yang keren tuh begini, yang hebat tuh standar begitu. umum ya. Standar umumnya. Ada standar umum ya. Tapi ada sesuatu yang membuat saya tuh bernilai. Iya. Padahal dulu ya Iya. ganteng enggak. Setuju. Ya sampai sekarang juga enggak. Lah kan saya bilang dulu. Iya sampai sekarang juga sama. Iya. Sekarang kan agak cantik. Ayo dong, komen. Woi, sama. Dulu enggak ganteng saya. Sekarang agak cantik. Sebel lo lihat. Loh iya. Dengerin sebel. Lu kamu ketemu saya kan jarang. Saya tiap hari ngaca, emang enggak sebel. Oh, itu alasannya pecah kacanya. Emosi lihat muka sendiri tuh. Siapa nih? Saya sendiri ternyata. Terus, Kayak ganteng. Dulu zaman kita SMP, cowok-cowok keren itu adalah anak basket atau anak band? Anak basket. Ya. Ya. Saya anak band. Gue banget tuh. Anak band dikit lah. Anak band Kalau dikit. SMA itu kan yang bawa motor, bawa mobil, Yang bawa bro. ini. Saya tidak. Udah mah nges goreng, kere deh. Naik sepeda roda 1 gimana sih rasanya Mas Adit? Sambil gini-gini tuh ya. Sirkus. Ngapain? Terus benar-benar. Ada value dan dia baru ngomong setelah putus dengan saya itu first love-nya dia. Untuk pasangan yang ke-7 tapi first First love-nya. love. Padahal berbeda dari kriteria yang dia suka selama ini. Ternyata dia suka seorang Romo. Sebelum tahu dong waktu itu. SMA Pak, SMA. Oh iya. Sebelum Belum tahu. takutnya part ini dipotong. Kaget kita. Iya. Nggak. Tapi Dulu. artinya kalau Romo boleh sharing pengalaman pribadi, apa yang membuat Romo bisa punya rasa percaya diri kalau kita coba compare ke tema ya. Kenapa orang bisa merasa dirinya tidak layak? Saat itu sepertinya ya kalau ngelihat karakter kita bertiga, kayaknya kita mirip mereka yang bodo amat, gue mau apa? Iya. Gue mah begini. Iya. Tapi ada saatnya saya tidak merasa worth it keluarga tuh. Maksudnya? Malah dengan keluarga. Artinya sempat ada masa kenapa kok saya diberi papa yang itu, mama yang ini? Kenapa kok bukan papa yang lain? Tapi jadinya ke dalam dong kalau gitu ya. Iya, Nggak ke dalam. ngerasa nggak Tapi itu worth it. jadi apa? Nggak pede juga melihat teman-teman saya kok punya orang tua yang asik-asik, yang seru-seru gitu. Jadi mindernya agak beda. Saya juga sekarang sirik ngeliat anaknya Elon Musk sih. Elon Musk ya. Kayaknya enak punya orang tua Elon Musk. Bukan, sama orang tuanya dipanggilnya sama-sama Mas. Cuman beda treatment. Mas Elon. Mas Sony. Cuman beda treatment. Kan masih satu farm. Mas. Orang Jawa dia Mas Elon. Iya. Tapi ini emang- kan Elon topeng. Mas. Tapi kan yang lagi rame mah Elon apa tanpa topeng. Itu urusannya si Ando aja tuh. Tapi ya pola itu tadi sekalipun dengan kompleksitas yang berbeda, mungkin ada pola yang bisa jadi sama juga ya. Ada sesuatu yang
ketika saya belum menemukan nilai itu, saya merasa tidak bernilai berarti. Ya. Kan gampangnya begitu. Iya, Nah, ketika saya sudah menemukan apa yang bernilai dalam diri saya, dan itu harus ditemukan, memang harus dicari. Dan itu bisa jadi Itu pegangan akan gitu ya. memudahkan saya merasa worth it, merasa layak, merasa bersyukur. Gitu. Kalau soal layak nggak layak ya, misalnya di paroki nih, Pak, Bapak, Ibu bantu paroki Pak ya, jadi ini jadi itu. Satu alasannya yang pernah terlontar adalah, Pak Romo, apa saya layak? Aku apa belum saya pantas? Ya, gitu ya. Saya balasnya apa? Lah, yang bilang situ pantas siapa? Kok gitu? Terus responnya Kan gimana? saya cuma nanya mau apa tidak. Lah, yang bilang pantas siapa? Iya juga. Kok kepedean? Iya juga. Iya juga. Kan mau apa enggak? Kan belum tentu pantas emang. Iya. Mau enggak gitu? Kalau pertanyaan pantas nggak pantas dalam hal itu, semua itu ya tidak pantas. Iya, itu. Kayak begini, pantas nggak jadi Romo? Gimana ya? Tidak. Saya WhatsApp nih jawabannya. Tidak. Sebelum Anda menghina saya jawab tidak. Tapi Tidak pantas. mau nggak jadi Romo? Tapi Allah memantaskan saya Oh gitu. lewat gereja. Ya. Begitu. Nah, sama. Nodi punya istri? Punya. Punya istri? punya. Apakah istri Anda pantas mendapatkan Anda sebagai suami? Dengan lantang kami jawab. Tidak. Seperti tadi. Tidak. Kalau mau secara rohani ya, saya Iya, berani mengatakan tidak. Iya, iya. Hanya Anda dipantaskan oleh Tuhan menerima tugas khusus itu. Oke. Dipantas, kalau misalnya pantas nggak pantas, tanya istri masing-masing lah. Yang lebih ganteng ada nggak? Jongkok katanya. Jongkok. Yang lebih kaya banyak. Banyak. Yang lebih perhatian banyak. Banyak. Kenapa kok yang dipilih Anda? Ada makna rohani di situ. Kalau kan? istri gua jawabnya udah pasti kepaksa. Salah pilih. Iya. Saya mesti ganti materi nih. Waktu itu saya mabuk berat. Mau lantas bagaimana cara anak muda sekarang? Mungkin kita sudah melewati fase itu ya, secara usia, experience segala macam. Tapi gimana cara anak muda bisa menyatakan bahwa dia harus mencari value dari experience dia yang katakanlah tidak semua punya experience baik dalam hidupnya. Saya pernah cerita nggak ya Lingkungan. soal ini? Ada ibu yang dia punya anak dari Anggap aja belum. Belum ya? Belum. apa? Sekarang anaknya tuh mungkin SMA lah, atau kuliah Oke. mungkin ya, cewek cantik. Genzi dong berarti. Iya, Oh, segitu oke. lah. Nah, ibunya nih single mom. Oh. Nah, ternyata anak itu lahir, dan sebelumnya tentu ibunya hamil anak itu tuh karena, mohon maaf ya, diperkosa. Oh. Dan banyakan. Rame, maksudnya Iya, iya. tidak cuma satu Oke, pelakunya. diperkosa lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Lalu hamil, nggak tahu dong bapak kandungnya siapa. Belum zaman DNA waktu ya. Oh iya, Tes oke. DNA belum zaman. Tapi ya nggak kepikiran juga. Tapi ibu itu hebatnya adalah sejak awal begitu tahu dia diperkosa dan hamil, dia mengatakan, kalau Tuhan mengizinkan ada kehidupan dalam rahim saya, pasti ada maksud baik. Oke. Meskipun ya dari peristiwa Iya, secara psikologis itu peristiwa nggak baik ya. Iya, iya. Dan dia membesarkan itu dan tidak menikah. Tidak menikah. Ya iya, memang dia nggak punya pasangan. Tidak menikah lalu lahir, ya sudah kan, kalau akte bisa ya sama ibunya doang. Iya. Iya. Anak seorang ibu. Iya. Ya saya nggak tahu kapan anak itu dikasih tahu. Tapi tahu anak itu Akhirnya tahu. sejarahnya. Nah, lalu di titik ini ibu itu mengatakan, mau saya bersyukur dikasih anak ini. Anak ini cantik, pintar, hebat, baik, segala macam lah. Bersyukur. Tapi kan saya tahu sejarahnya. Masa saya ngomong begini, oh ibu bersyukur atas anak ibu. Untung dulu ibu diperkosa ya. Nggak mungkin dong. Iya, betul. Nggak mungkin kan. Tapi kenapa kok bisa dia mengatakan begitu? Artinya peristiwa aib itu, peristiwa buruk bagi dia. Dia korban ya, bukan pelaku ya. Tapi ketika Allah bekerja dan dia membiarkan Allah berkarya, maka peristiwa buruk itu bisa menjadi baik. Peristiwa, saya nyebutnya peristiwa laknat itu bisa menjadi peristiwa rahmat. Peristiwa kutuk itu bisa menjadi peristiwa berkat. Ya kan, ini gagasan salib juga sebetulnya Iya, ya. iya, betul. Dari salib kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Apa maksudnya ini semua? Tapi ternyata ketika itu dibiarkan, kita kasih space untuk Allah berkarya, oh ada value yang luar biasa di situ. Nah, mungkin ini yang menjadi tantangan Iya. untuk melihat itu dalam segala peristiwa yang tampaknya buruk gitu ya, menemukan nilai. Ya mulai dari hal sederhana lah. Kita nggak bisa milih loh tadi lahir dari siapa, sebagai cowok sebagai cewek. Ember. Iya. Hai.
Woi, langsung berubah. Gayung. Gayung. Baknya keluarin dong. Ke shower dia. Shower. Tapi soalnya di bak. Iya. Apakah anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keberapa kita nggak pernah tahu. Ya. Tapi ya sebagai orang beriman, saya sih mengajak kita semua percaya Allah yang lebih tahu kita dibanding kita sendiri. Dan menurut saya juga sebelum itu juga ingat tidak ada orang yang tidak layak ya Mo ya. Iya. Am I worth it? We are all worth it Ya gitu kalau kan. dari sisi manusiawi saya bisa mengatakan kita semua tidak ada yang layak. Oke, betul, Tapi betul. Allah melayakkan kita. Iya. Untuk That's- apapun. Makanya lu lahir di dunia, cuy. Iya. Kalau enggak kan lu enggak Dapat jadi benar. lahir. Saya aja kan juga anak ke-4 saya dari 3 bersaudara kan. 5. Oh, yang itu Saya lihat yang kiri. Udah 2 tahun Iya, Pak. saya lihat yang kiri mau salah. Iya. Ya kan? Udah 2 tahun masih dipakai juga. Jadi anak keberapa? 4. Anak ke-4 dari 3 bersaudara. Kok gitu? Gimana caranya? Anak ke 4 dari 3 bersaudara. kan 3 bersaudara. Bapak ibu saya tuh pengen punya anak 3. 3. Pengennya kalau 3 ada cowok ada cewek. Iya. Pengennya ada Mix. yang jadi pastor, ada satu suster. Iya. Banyak maunya tuh mama saya itu. Iya. Pertama cowok sudah berkeluarga. Oke. Yang kedua cowok sudah Oke. menikah juga. Yang ketiga tuh cewek. Nah, udah dong harusnya. Kakak saya. Oh, oke. Kan saya belum Oh iya, ngomong. belum beres tadi, maaf. Iya. Kakak saya. Kalau yang kakak saya ini hidup, ya full tuh. Punya anak 3, ada cowok ada cewek. Tapi dipanggil Tuhan. Nah, karena memang dari awal pengen punya anak 3, pemain cadangan dong. Keluar nih ya. Masuk nih. Oh, keluar masuk. Iya. Iya. Sip, stretching dulu. Ganti Masuk. masuk saya anak keempat dari 3 3 bersaudara. Karena tidak pernah hidup bertiga. berempat. Nggak pernah hidup berempat. Iya, ya kan? paham, Tapi saya paham. kalau dari urutan ya keempat. Oh. Istilahnya ya tadi menggantikan kakak saya Iya, sebetulnya. Jadi cowok semua sekarang Cowok gimana? semua. Nah, dari situ aja. Kalau Enggak, misalnya kita 5 tahun kenal baru sekarang ngobrolin kita. emang saya simpan untuk hari ini lah. Kayaknya kenal udah lama. Kayaknya kita baru cerita Biar ada ini bahan sekarang. ya. Biar ada bahan. Biar ada bahan. Iya, Oke, iya. oke. Saya nunggu tema ini. Padahal dari awal nggak tahu temanya. Sama. Terus Nah, terus. dari situ aja. Kalau lalu ini menjadi beban, oh mah berarti selama ini saya sebenarnya nggak diinginkan ya. Oh selama ini saya hanya pengganti ya. Mama sama. pengennya kakak saya dong ya. Iya, Oh itu akan sengsara hidup saya. Saya juga kan mikirnya dulu gitu topping keluarga mau. Topping itu apa? Topping. Topping. Tambahan. Atas Nggak, karena buat terakhir. Imbuhan gitu ya. Sama kakak gue bedanya 11 tahun dan 8 tahun. Ya apalagi kalau bukan topping keluarga ya kan. Ah, iya, iya. Gitu. Kebobolan menit-menit akhir teh. Kayak Persib kemarin Injury menang. time itu yang memenangkan Persib Bandung kemarin. Oh, iya, kan? betul. Tapi justru ternyata- yang ketiga ini yang jadi imam. Iya. Yang jauh ini yang jadi MCK kan? Oh, MC. iya. Kayaknya MC enggak ada. kondang, MC Ais, kondang. keren. Nah ya kita nggak pernah tahu. Iya. Ya, mulai dari situ aja. Ada jalannya masing-masing ya, nggak bisa dipaksain juga bahwa si yang satu ini hidupnya harus kerja di balik meja kantor gitu kan? Nggak. Betul. Iya. Siapa tahu di bawahnya. Iya. Kalau saya biasanya di atasnya sih. Kalau kantor udah kosong baru saya turun. Mau lantas kalau kita ngobrolin tentang Lantas kalau malam. lagu itu Oh, iya. Juicy Lucy benar. Sekarang tuh anak Gen Z itu lebih mudah sebenarnya mendapatkan akses untuk kemana-mana Ya, yang mencari agree. informasi. Bukannya secara teori sesuatu yang lebih mempunyai akses itu lebih sumber informasi lebih banyak, bukannya secara teori ya. Teori bahwa berarti dia mendapatkan banyak insight, harusnya dampak lebih baik. Tapi kenapa pandangannya malah Yang tidak seperti mengawal itu. Oh, berarti peran yang mengawal ini jadi kunci. Sumber banyak. Yang mengawal dia untuk memilah dan memilih itu mungkin yang menjadi tantangan juga. Oh. Karena karena menurut saya ya sejauh saya amati relate tadi itu. Kalau relate ya udah. Nah, makanya saya kan saya ngajar juga Pak ya. Keren loh. Di PAUD mana? Sen. Oh dosen. Ada. Serius? Kok DO? Kebalik. DO kok jadi dosen. DOSEN ya kan? dosen. Dosen. Oh iya mau. Di Bormeus kan? Aduh belum ya. WSTB. USTB. Itu satu Ustaz, Bormeus. Ustaz. Oh, Ustaz. belajar Ustaz. ngebius. Ah bukan dong. Sesuai ini dong. Ais keren. Apa tuh? Mo? Perawatan jenazah. Udah Doa requiem. Sama Rias. Ya, agama Rias Katolik jenazah. Oh, iya, dong. oke. Terus mau. Nah sama, saya mengajar mereka tidak lagi menggunakan skema metode 442. doktrinal. No. Tapi ada wing dikit ya. Oh, tidak ranking. Ya, tidak lagi doktrinal maksud saya. Iya. Oh, diskusi. Banyak diskusi dan saya ngajak mereka untuk berpikir sehingga mereka sendiri yang menemukan.
Bukan saya yang ngasih jerp itu tidak. Tapi kalau nggak Saya ketemu gimana, membantu Mo? mereka untuk menemukan. Kalau nggak menemukan gimana merekanya? Wayah nawe itu. Tapi kan kita hidup di era doktrinal Mo saat itu, dan kita merasa itu efektif nggak sih? Tapi sekarang Pada sudah nggak zamannya cocok iya. aja berarti. Pada zaman kita mungkin iya. Ya produknya kita gini. Produknya. Kepedean. NPD. Dan kan di kita kan dulu banyak kasus karena doktrinal. Lalu kita ingin memberontak nggak bisa. Tapi efek negatifnya adalah Iya. ketika kita sudah punya power, sudah punya berbagai fasilitas, Iya. kita semacam menyerang balik, Balas dendam ya. balas dendam ke orang tua. Jadi contohnya misalnya ada dokter dipaksa orang tuanya kuliah, pas orang tuanya meninggal, itu jubah dokternya dimasukin ke makam. Oh, Pernah ada. Kan Iya. papa yang pengen saya jadi dokter. Bukan Kan saya papa yang udah pengen nggak ada. dokter. Ya udah saya sudah menjadi anak yang taat. Taat. Sekarang saya mau Sekarang saya mau melakukan apa yang mau saya sendiri. lakukan. waduh. Itu kan juga salah satu imbas juga. Iya. Cara pendidikan ke kita dulu. Termasuk yang pernah kita bahas. Kita tidak mau orang tua kita memperlakukan kita terapkan ke anak kita. Makanya yang tadinya sedoktrinal itu, kita jadi seleluasa itu, selonggar itu. Kita nggak mau Dan anak kita ya kita nggak mau anak Roman. Anda. Iya gitu. Iya udah benar itu. Bukan anak kita. Iya Kita karena nggak mau anak ini mengalami seperti apa yang kita alami dari orang tua betul. kita. Iya. Tapi sayangnya mungkin lossnya di generasi kita tidak mendampingi itu tadi. Ya, dan mungkin secara nilai jadinya nggak disampaikan gitu. Maksudnya kenapa lu boleh bebas, Iya. tapi lu tetap harus ada Ya, norma-norma mungkin nih. tantangan generasi kita yang sudah punya anak adalah menjelaskan Generasi kami yang sudah Iya, generasi kita kan generasi ini yang udah punya anak, Iya, iya. menjelaskan kepada generasi di bawah kita mengapa harus begitu, Oke. Iya. supaya tadi itu relate dengan mereka. Kalau dulu mungkin nggak perlu banyak dijelaskan. Ya. Berarti kita harus punya interpretasinya bagus dong, ini kenapa harus Iya, makanya begini, harus begini. lebih menantang menurut saya Iya. orang tua generasi sekarang itu Betul. menghadapi anak yang Nah ini kalau kayak kampanyenya Pendeta Yeri, Waduh. Ayah Hadir, ya. Ayah Hadir. Karena kehadiran secara fisik ya itu untuk mendampingi anak, termasuk mencari tahu, mendapat informasi, menyaring informasi ya. Sosok kehadiran orang tua lah yang menjadi sangat penting untuk si anak merasa oke, gue bisa nih mencari banyak hal, tapi gue tahu pada dasarnya gue memang gak layak, tapi gue dilayakan, dan harus ada orang yang ngingetin itu tuh, orang dewasanya itu, nak gitu harus ada tuh ya. dan itu harus figur yang bernilai buat dia. Action figure maksudnya. Kalau di Bukan. MacGyver film action. Ngambil action. Kalau action figure tuh Gundam gitu, robot Gundam. Kebaik ya, gitu. belajar didampingi Gundam. Kalau lu Pak siapa ya? Dosen saya. Pak Tino Sidin. Bambang Sugiarto. Itu kan mengistilahkannya, atau Monsieur Anton juga kan filsafat tuh beliau Oke. tuh. Istilahnya significant other. Apa itu? Orang lain yang signifikan buat saya. Oh. Nah, itu bisa dipegang juga. Nah, maka kesempatannya adalah sejak anaknya kecil jangan sampai kehilangan peran orang tuanya sebagai significant other bagi anaknya. Karena ketika itu sudah hilang, dia akan memegang teguh significant other yang lain selain orang tuanya. Iya. Karena orang tuanya AKA sudah nggak berharga lagi buat AKA dia. Merak Kedawang. Dan supaya nggak lupa ya, mungkin di lingkungan kita nih banyak yang orang tua anak saking memang melihat dunia seluas ini, kita tuh kan kadang jadi karena kita sudah mengurangi porsi doktrinal, kita tuh mengajarkan hal-hal yang sifatnya lebih liberal. Nah ini yang hati-hati bisa jadi jebakan. Pertama, kita pernah ngebahas LGBTQ, kemudian paling gampang doa. Oh, iya. Maksudnya di lingkungan kita masih ada orang tua yang makan aja gitu. Si anak kan meniru ya. Iya. Bahkan hanya melakukan tanda salib misalkan. Beruntungnya gue ngeliat kakak gue VOC banget tuh anaknya. Oh ya. VOC. Di satu sisi gue sih ngerasa menindas doa gitu, diajarin maksudnya. Jadi menurut gue ada satu dua hal sepertinya yang memang konsep VOC ini masih cocok ya untuk mencapai tujuan yang mana dulu gitu. Kalau untuk membentuk mentalitas, karakteristik seorang Kristiani, sepertinya kalau terlalu luas hati-hati deh dengan sekarang kondisi yang terlalu bebas ini gitu. Lebih pasti ya kita belajar dari cara Allah mendidik umatnya. Nah, gimana nih, Mo? biar kelihatan pasturnya Iya, kan. Bisa aja di penghujung nih langsung keluar pastor-pastor. Itu kode udah gitu. Gimana tuh? Berapa detik lagi? Masih lama. Aduh, kenapa saya ngomongin? Jelas dong ya. Gimana tuh, Mo? Perjanjian lama, umat masih kecil, masih bayi, masih balita. Iya. Maka doktrinal.
10 perintah Allah harus begini, jangan begitu. Kalau begini dapat berkat, kalau tidak begitu dapat kutuk. Oke. Reward and punishment. Oke. Gitu. Dan itu terjadi ya. Iya. Iya, iya. Memang masih anak-anak. Iya. Perjanjian baru, iman sudah dewasa, maka Tuhan Yesus bukan membatalkan yang lama, Iya. tapi menyempurnakan. Karena esensinya harus nyampe, nggak cuma sekedar boleh dan tidak. Esensinya apa? Nah, itu yang dilakukan Tuhan Yesus tuh di perjanjian baru. Iya, iya. Iya. Sama, misalnya kita punya value nih, anak selamat, tidak tertabrak motor, tidak tertabrak mobil. Maka waktu kecil, maka perintahnya adalah Hati-hati. jangan keluar rumah. Langsung aja dibatasin. Sesimpel Di pagar. itu ya. Jangan keluar rumah, di rumah aja. Nah, di rumah ada sepeda, ada motor, ada mobil. Jangan keluar rumah. Anak kecil mah dikasih tahu, "Nak, hati-hati ya, Nak." Naon, Pak? Apa Hard. konsep hard liver Konsep hati-hati itu apa buat anak Iya, kecil? iya, iya, Mungkin belum benar. tahu. Udah aja langsung dipatok aja, udah jangan keluar rumah. Apa namanya? Colokan listrik. Lester. Iya. Iya kan? benar. Iya. Udah main aman. Lu mau dikasih apa sampai berbusa juga kagak ngerti Iya, juga betul. tuh. Itu kan doktrinal pada masa Masanya. itu. Ketika sudah agak beranjak kecil mau anak-anak, Iya. apa berbuat dia harus keluar sekolah, Iya. mungkin ke gereja juga, maka digandeng. Nah, kalau keluar jangan lepas pegangan dari papa mama ya, gitu kan? Boleh keluar tapi tidak lagi jangan keluar rumah. Itu udah nggak berlaku Oke. tuh. Ya. Iya, iya, Udah nggak iya, nyaman. iya. Tapi sekarang aturannya berkembang. Iya. Modifikasi. Berkembang Disesuaikan, proses itu kan, ya. dimodif. Pegang tangan papa. Ya. Terus sampai pada akhirnya Dewasa. kalau nyebrang lihat kiri kanan. Ya. Salah. Kalau di Indonesia lihat kanan kiri. Oh iya sih. Kesana rupanya obrolannya. Lo bener ya? Pernah nggak nyoba lihat kanan-kanan? Lihatnya ke belakang tuh. Tengeng tadi tuh. Jadinya ke belakang dia tuh. Kalau nyebrang rel kereta baru kiri kanan. Oh gitu. Lo jangan kereta kan di kanan lajurnya. Oh enggak, kalau enggak saya nyebrang ikutin sampai putaran. Ujung relnya mana nih? Jadi aman loh. Sampai kereta Kereta putar balik ujungnya. gitu. Ada paganya juga. Masinisnya ngasih gope. Kereta putar balik. Ada tuh kereta putar balik. Lo ya kan sampai lo paling tinggi adalah hati-hati ya. Iya. Semoga selamat kan gitu. Ada perkembangan. Iya. Jadi ya metodenya ya doktrinal tidak salah, tapi Iya. ada masanya. Metode liberal bebas juga tidak salah, tapi ada masanya. Ada konteksnya juga. Ah, itu Menurut dia. saya sih begitu. Iya. Tapi agree sih, agree Iya, enough iya, gitu. sepakat. Kalau buat yang punya gue bilang anak gue udah nggak toddler, cuman ya minimal dulu susah kan ngomongnya. Iya, iya. Ya no is no aja udah gitu. Enggak gitu. Dan itu Terus, efektif, Not? Ya. Buat lo terapkan ke Owen di 1-2 hal. ya in other condition ya iya pasti. Iya, iya, Gitu. iya. Untuk Owen ya. Kalau untuk Saat ini. Michael Owen beda lagi. Wah, itu Iya pemain bola lagi. itu. Zaman kita dong. Gitu. Sekarang udah enggak. Kalau Michael Owen mau ngagolin no. Aneh dong gitu. Ya cuman maksudnya berlaku gitu. Maksudnya masih bisa diterapkan kok gitu. Belum terlambat juga kayaknya kalau Bapak Ibu mungkin masih punya toddler yang sedang beranjak gitu ya kan perkembangan terus-terusan tuh bisa dicoba tuh. Tapi ada yang tidak beruntung juga nih, mau yang tidak punya orang tua atau yang mungkin dia Iya, itu broken kondisi white ya. gitu, broken white. Broken white. Putih tua. Putih gading. Gimana tuh? Ada namanya kondisi ya. Ya sama seperti pertanyaan para murid ketika berjumpa dengan orang yang buta sejak lahir. Oh iya, iya, iya. Salah dia atau salah orang Orang tuanya? tuanya. Dosa dia atau dosa orang tuanya? Nih. Apa itu? Ini nih. Owen. Bukan. Ada 9. Lalu jawab Tuhan Yesus kan bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, tapi ya apa pekerjaan Allah Alah. ya akan ditunjukkan gitu kan. Kira-kira lah bunyinya begitu. Redaksinya lupa saya. Iya. Makanya ya itu, carilah lingkunganmu yang bisa Iya. menjadi Kondisi kita tidak bisa pilih apakah kita lahir dari keluarga yang broken home atau yang katakanlah harmonis, kaya, miskin, macam-macam. Tapi sejauh mana kita tetap tadi membuka ruang untuk Allah berkarya di situ. Kamu udah dikasih keluarga baik-baik ini, tapi kamu tidak membuka ruang luas untuk Allah ya, hasilnya kan buruk juga. Iya, iya. Tapi yang tadi itu, ya contohnya, ini karena kita semua udah tahu ya, Nodi diberi anak anugerah tuh, Anugerah. Owen seperti itu. Iya, iya. Kenapa? Ya Allah percaya Nodi dan istrinya. Allah tidak percaya saya. Dalam hal ini Iya, iya, iya. Iya. Untuk beres tuh kalimat. Kalau nggak bingung, nggak percaya saya. Iya. Ya, itu juga Allah kan. percaya kepada Iya, saya iya. untuk mempercayakan yang lain. Betul. Tapi untuk Owen itu kan ciptaan Allah.
Ya. Itu dipercayakan kepada Nodi dan istrinya karena Allah lebih tahu Owen dibanding orang tuanya. Betul. Allah lebih tahu orang tuanya dibanding siapapun. Ya. Maka Allah tidak pernah salah pilih orang. Nah, Betul. betul. Kalau Allah Sepakat pilih itu. saya jadi Romo, kayaknya juga tidak benar juga. Mungkin saya akan jadi Romo terus saya DO. Bahaya. Sarwa baik jangan api. Beda. Kalau Anda kan DO dulu baru jadi Romo. Kalau Romo terus DO bahaya iya. dong. Berarti Mo, juga. apakah pada akhirnya nih kalau kita ngomongin sebuah konsep diri ya, Ya. ketidakpercayaan diri sendiri tentang dirinya itu menjadi sebab utama untuk hampir semua hal. I'm not worth it, kemudian saya tidak pantas untuk punya ini, Secara punya rohani itu karya iblis ya. Karya iblis. Secara rohani. Iya, beneran? karena mau mengaburkan kita dari identitas kita yang asli yang awal sebagai Which is? imago Dei. Bentar. Imago Dei, Ya, citra Allah. citra Allah. Imago Dei, segambar gambar dengan Allah. serupa citra. Iya, kita diciptakan kan serupa dengan Allah. Ya. Ya, Nah, Allah itu cowok cewek. tidak ada. Citra Allah tuh yang mana? Adam atau Hawa? Taunya Citra Skolastika Oh, saya. lah. Itu penyanyi perempuan. itu. Sama Citra body lotion. Iya. Jauh. Sama piala Citra. Nah, kita sering terjebak di situ mungkin ya. Iya, iya. Karena katanya kan diciptakan Adam duluan. Oh, citra Allah itu Adam. Nah, Hawa citra siapa? Iya, iya. Nah, kalau kita terjebak dari gender aja, perempuan laki-laki seolah-olah enaknya jadi cowok ya. Nggak datang bulan, nggak sakit perut. Enaknya cewek ya, nggak usah ngangkat galon. Wah, ukurannya gitu doang. Kalau sekolah gitu ya. Iya, iya. Cowok-cowok ngangkat meja. Iya tuh. Katanya pengen emansipasi tapi tetap cowok yang berat. Kalau dari situ kita kan terjebak. Ya. Nanti juga sama. Kan manusia tuh ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus. Citra Allah yang mana? Aku tinggi dan gemuk. Oh, iya. Nah, saya lawannya. Dari fisik misalnya ya, Iya, kita kan sering kali terjebak dengan istilah, oh dia mah kekurangan gitu ya, tidak normal. Saya punya teman, jempolnya itu 2, Oh, oke. jadinya 11. Jadi kami nggak tahu itu sebenarnya dia kelemahan atau kelebihan. Iya lagi. Kekurangan atau kelebihan. Minum dulu ya. Aku Nggak minum tahu dulu. Haus, berat. Tapi dia hebat loh. Dia hebat loh. Sebelum Nyapu sendiri, Mo. sebelum sekarang zamannya begini, dia udah begini duluan dari dulu, betulan. Lu ya, artinya dia mampu keluar dari nggak percaya dia. Beneran teman sekolah saya dulu. Iya. Suruh siapa minum pas lagi begini. Jadi dia keselak. Jadi dia keselak kan. Tahan dulu. Mau ditelan susah. Oke. Itu contoh baik loh, contoh Iya, bagus. iya. Betapa dia mampu keluar dari itu ya Kondisi. kondisi dia yang Iya, iya. berbeda dari yang lain. Futuristik. Iya betul. Iya benar, makanya saya salut sama dia. Keren loh zaman dulu tuh, benar. Dan tidak ada yang menghina dia, tidak ada yang menjelek-jelekan dia, Ya. tidak ada. Dan dia ketika misalnya kita ngomongin dia slow, bisa hahe. Kadang-kadang kita tidak menghina dia, menghina diri sendiri. Sudah accept ya. Maaf, duetnya dengan saya dulu, karena saya cadel. Dulu kan saya cadel. Sekarang? Sampai sekarang masih. Kok nggak bertobat sih Mo? Nah, Enggak, ini mah komitmen. ular melingkar dan Nah, sebagainya. itu. Dan itu akan membuat saya mencari kosakata lain. Apa tadi? Ular Snake, melingkar membulat di atas pagar. di atas pembatas tempat tinggal. Iya kan? ya, parafrasa ya jadinya ya. Iya, itu kan bosen juga digituin ya. Iya, Dia udah iya, mikir, oh iya. ya udah jadi nggak masalah. Iya. Nah kalau itu membuat saya terjebak lah. Kenapa ya mas saya cadel? Karena kakak saya nggak ada yang cadel. Oh, iya. Keluarga saya nggak cadel. Cadel itu gak cuma R ya, S juga loh. Itu cades. Kepala desa. Kepala desa. Kepala desa. Cades. Musik-musik cades. Cadas. Pak, itu kalau F sama P kebalik cadel juga nggak? Bukan, itu Sunda. Sunda. Manung. Nama tempatnya Manung. Oke. Nah, Mo, ini sebelum kita berakhir podcastnya, pesan untuk para Gen Z yang sering, maaf, sekalian nanya juga, ucapan adalah doa, setuju gak sih? Dalam artian gini, ada kemarin contohnya kita kan kedatangan Gen Z yang berisik Ya. itu 2 tuh, ya. Si Tio sama si Salve ya kan? Walip ya. Oh iya. Ngeluhnya apa coba?
ya Tuhan cariin gua dong, jodoh dong, gila lu capek banget gua. Katanya gitu. Nah itu kan sesuatu yang dia ucapkan gitu. Apakah jadi mantra buat dirinya sendiri gitu kalau Ya kan memang jodoh di tangan Tuhan, betul. iya, tapi Ada teriak-teriaknya sama gua kan Tuhan yang pegang ya. Makanya mungkin dia nggak ngambil-ngambil. Oh gitu. Jadi di tangan Tuhan terus. Kalau udah kadaluarsa dikasih yang lain. Nah itu berarti setuju nggak ucapan adalah doa? Maksudnya dalam Secara artian sederhana, ucapan semacam- yang baik-baik itu adalah berkat. Oh Benediksione. Bene itu baik, diksione ya kata-kata diksi. diksi. Kata-kata baik. Lala. Berkat itu adalah kata-kata baik. Sebaliknya kutuk adalah kata-kata buruk. Oh Simpelnya begitu. ya. Jadi kalau misalnya Son, semoga sing sehat ya Son ya. Doa Itu kata-kata bagus tuh. Itu berkat. Dalam arti tertentu ya saya memberkati Sony. Makanya gue suka mau kalau ketemu sama orang, bos apa kabar gitu, manggil kita bos kan, ya aminin aja. Iya. Ya kan, kata-kata baik itu. Bang, belum lengkap itu bos Kak maksudnya. Badan. Badak. Teropong bintang. Mending bos Setiap manusia. Apa sih? Serina. Dengan lagunya. Kan di bos ya Ya, syutingnya. aku kan maunya Sadam. Ngebahas apa? Syutingnya di Oke. bos ya. Tapi semoga yang kita obrolin ini bermanfaat terutama untuk teman-teman adik-adik kita Gen Z. Mau apa yang bisa menguatkan mereka mau atau apa yang bisa membuat mereka minimal mereka mau balik arah dulu saat mereka merasa mereka tidak pantas, tidak layak, mereka tidak punya kemampuan. Tadi sudah sampaikan sebenarnya dengan jelas bahwa kita sesuai dengan citra dan rupa Allah. Ya. Tapi apa yang harus mereka langkah pertama untuk bisa menyadari ini semua gimana Mo? Ya bagi Anda atau kalian ya yang lebih muda ya, Iya, kalian iya, adik-adik. yang merasa tidak pantas, ya memang. Tapi beres ya sampai beres. Tapi kita semua dipantaskan oleh Allah. Iya. Begitu. Kita kan emang hina dina kita. Ya, Harus iya. diakui, kalau enggak kita bermegah dong, nggak bisa. Betul. Tapi kita dipantaskan dan tidak bukan tanpa alasan Allah memegahkan kita. Ya. Karena sedemikian cintanya Allah dengan Iya, kita. iya. That's Nah, why kalau harus Allah ditahu. mencintai kita lalu kita tidak mencintai Diri hidup sendiri. kita sendiri ya. Bagaimana kita mau mengasihi sesama sementara perintah kedua yang sama dengan perintah pertama adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lah kalau saya tidak bisa menghargai, memberi nilai pada diri saya sendiri, bagaimana saya bisa punya acuan Iya. untuk menerapkan kepada orang lain? Ya, mending kepedean apa nggak percaya diri? Kepedean kan yang buat kita. normal aja lah. Yang wajar aja Kayaknya lah. kita salahnya kita kepedean. Nggak, mungkin beda tipis ya. Son? Pede sama bangga. Oh, Bangga harus. Bangga ya. Kepedean jangan. Pedean jangan. Percaya diri iya. Iya. Terlalu percaya diri. Besar hati iya, Iya. besar kepala jangan gitu Oh, kan. iya, iya. Besar hati boleh, tinggi hati jangan gitu Oh kan. iya betul. Lah, Tinggi gua badan oke, saya tinggi sabuin. Besar Saya badan. sabuin. Tinggi badan. sabuin. Intinya ucapan adalah doa dan ucapan yang buruk adalah kutuk. Ya. Ucapan baik itu berkat. Iya, mudah-mudahan semua yang Ya. mendengarkan hari ini semua sepakat bahwa kita itu worth it kok gitu. That's why masih hidup dan masih ada di dunia. Ya. Minimal Tuhan menciptakan sesuatu yang berfungsi kali. Iya. Tuhan Ya kan? tidak mungkin bagi Tuhan. Iya. Cuman dalam batasan tertentu ya kita realistis juga ya kan. Iya. Tiap kali ngeliat kaca, kamu ganteng, fitnah jatuhnya Pak. Iya. Itu mah MLM Pak biasanya. Enggak, soalnya di kacanya ada poster jongkok. Kamu ganteng. Kata jongkok ya iyalah gue. Saya jongkok. Terima kasih Maloy. Sehat selalu dan semoga tetap menjadi Amin. Nah, Iya, berkat. bener. Menjadi berkat khususnya buat OMK nih Betul. yang pengen banyak buka hati teman-teman apabila ada sesuatu yang membuat teman-teman menjadi rendah Galau. diri segala macam. Jadi janganlah mulai minimal ngobrol, cari Open orang aja. yang bisa diajak ngobrol Gitu. karena tidak ada orang yang tidak dilayakkan Tuhan ya. Betul. Oke. Terima kasih Romo Aloy. Semoga enteng jodoh. Dalam artian kita bisa sering ketemu lagi, berjodoh lagi di lain waktu. Harus dua nih kalimatnya. Harus dua. Harus Semoga dijelasin Shelly mulu. semakin percaya diri. Amin. Dengan pasangannya juga. Iya, betul. Pasangannya. Semoga pasangannya lebih percaya diri dengan Iya. Shelly. Jangan di-spill sini, udah dikenali mama belum? Masih butuh afirmasi. Kenalin mama nggak ya? Kenalin mama gitu. Aku cantik nggak? Aku cantik. Tapi yang ngomong Hendy. Iya. Ngomong dia. Cantik. Iya. Kamu cowok. Kembali. Bapak Ibu Bapak sekalian, semoga ada hikmahnya obrolan kita hari ini ya. Mudah-mudahan dimengerti dan juga bisa menjadi berkat. Bye semuanya, God bless you all.